Pojok Seram Channelへようこそ. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Jepang yang berjudul Hontou ni Ata. Hayo kita mulai. Cerita di film ini diambil dari kejadian asli, namun nama orang, tempat, organisasi semuanya adalah fiktif dan tidak ada kaitannya dengan pengalaman asli. Cerita pertama berjudul Cakar Merah. 3 tahun lalu di kota Suwu, seorang pekerja bernama Ishida baru saja bergabung di perusahaan selama beberapa minggu. Suatu hari, dia merasa tidak enak badan dan karena itulah dia diperbolehkan pulang lebih awal oleh atasannya yang bernama Suzuki. Perusahaan sebenarnya menyediakan bus karyawan, tapi karena departemen Ishida yang sering lembur, dia pun memutuskan untuk bawa mobil sendiri. Jalan di sana terdapat 2 cabang di mana jalan kanan adalah jalan buntu, sedangkan yang lurus akan menuju ke jalan besar. Hari itu dia mengemudi dengan kecepatan pelan, dan entah kenapa dia malah membelokkan mobilnya ke kanan. Teman kantornya sempat melihat mobilnya yang berbelok dari belakang. Ishida terus mengemudi sampai menerobos hutan dan sampailah dia di sebuah tempat asing di pinggir jurang. Setelah itu dia tiba-tiba pingsan. Entah bagaimana ceritanya, besoknya dia sudah di kantor dan menceritakan kejadian kemarin karena ditanya oleh Suzuki. Sebenarnya, Ishida tidak begitu mengingat apa yang terjadi, tapi dia berusaha menceritakan perjalanan anehnya itu. Baru juga dia ingin menceritakan lebih lanjut, Suzuki menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak menceritakan pengalaman ini jika suatu hari Ishida mengingat semua kejadian tersebut. Menurutnya beberapa orang pernah mengalami kejadian yang sama dan orang-orang perusahaan percaya malapetaka akan menimpa orang yang mendengarkan cerita tentang jalan bercabang itu. Tapi jika Ishida tidak menceritakan kejadian itu, maka dia yang akan terkena kutukan. Pertimbangan Suzuki sekarang, Ishida akan baik-baik saja karena dia sendiri tidak mengingat tentang kejadian tersebut. Sebenarnya Ishida bukan tipe orang yang percaya tahayul, tapi karena sudah dibahas, hal ini mulai sedikit mengganggu pikirannya. Malamnya sewaktu Ishida tidur, dia terbangun karena bermimpi tentang jalan bercabang tersebut dan momen itu juga dia seperti merasakan kehadiran seseorang di dalam kamarnya. Besoknya, Ishida menceritakan kepada Suzuki bahwa kejadian itu hadir di dalam mimpinya dan Suzuki mengingatkan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Awalnya Ishida ingin menceritakan ini dengan musuh bebuyutannya di perusahaan lama, tapi dia mengurungkan niat karena menyadari musuhnya tidak akan mendengarkannya sampai selesai, jadi itu hal yang sia-sia. Pulangnya entah kenapa dia lagi-lagi berbelok ke jalan kanan, dan sekarang terlihat ada sosok berbaju putih dan berkuku merah yang berdiri di sana, yang ternyata hanyalah mimpi. Karena mimpi itu dia mengingat sedetail-detailnya dan paling menakutkan sekarang, ada sepasang tangan berkuku merah panjang yang memegangi pergelangan kakinya. Besoknya dia menemui Suzuki dan meminta waktu untuk berdiskusi. Suzuki tampak takut jika Ishida menceritakan pengalamannya dan karena itulah dia beralasan sedang sibuk. Jam istirahat, Ishida tampak melamun di kantin. Dia lalu didatangi oleh gadis bernama Sasaki dari departemen akuntansi. Sasaki inilah yang melihat Ishida yang berbelok ke jalan kanan dulu dan akhirnya Ishida menceritakan pengalaman itu kepadanya. Mendengar itu Sasaki ngakak karena itu hanyalah rumor di kalangan perusahaan dari dulu. Katanya itu adalah kutukan dari seorang wanita yang melompat dari ujung tebing di ujung jalan. Sasaki mengaku orang yang mempunyai kekuatan supranatural dan melewati jalan bercabang itu berulang kali tapi tidak pernah melihat apapun. Kenyataannya, dia sama sekali belum pernah mendengarkan cerita dari sumber yang mengalaminya langsung. Malamnya, Ishida memutuskan tidur dengan lampu menyala. Sebuah pesan masuk dari Sasaki yang mengajaknya kencan di hari Sabtu, dan hal itu sedikit membuatnya tenang karena dia sudah menceritakan cerita terkutuk itu kepada Sasaki tadi. Akhirnya, dia pun mematikan lampu dan tidur. Tibalah hari kencan dan Sasaki terlihat takut akan sesuatu. Sasaki terus berkata dia ada di sini. Ishida pun terdiam di saat melihat tangan dan kuku merah yang memegang bahu Sasaki. Setelah hari itu, Ishida tidak lagi bisa menghubungi Sasaki dan soal dia yang mengaku mempunyai indera keenam, sudah pasti bohong yang tujuannya hanya ingin mendekati Ishida. Karena sudah seminggu Sasaki tidak masuk kerja, Suzuki pun menanyakan tentang cerita hari itu kepada Ishida. Ishida mengaku sudah menceritakan pengalamannya kepada Sasaki yang artinya sudah mentransfer kutukan tersebut kepadanya.
Di sini Suzuki baru mengaku bahwa dulu dia juga pernah mengalami hal serupa dan menceritakannya kepada dua orang yang salah satunya adalah ibunya. Naasnya, kedua orang itu pun mendadak gila. Sekarang rencananya mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi dan Suzuki menyetir mobil dengan kecepatan pelan. Disinilah detik-detik mereka bertemu hantu perempuan yang berkuku merah dan anehnya Suzuki berbelok ke kanan tanpa dia sadari. Ishida melihat tangan hantu itulah yang membelokkan setir dengan mengontrol tangan dan kaki Suzuki. Dia lalu mencoba menyadarkan Suzuki dan tangan itu terus mengendalikan setir mobil. Mobil akhirnya terhenti di ujung yang hampir saja terjun bebas kalau saja Ishida tidak maksa untuk menghentikannya. Suzuki sendiri baru sadar dan menurutnya, hantu wanita tadi hanya ingin orang-orang menyadari keberadaannya. Ishida menanyakan bagaimana keadaan teman dan ibunya sekarang, dan jawabannya mereka sudah kembali normal. Setelah itu, awalnya Ishida ingin pindah perusahaan, tapi kenyataannya, dia malah sudah berpacaran dengan Sasaki dan hanya pindah apartemen. Dia juga memutuskan untuk menggunakan bus karyawan setiap harinya. Cerita selanjutnya, kamar pasien terkutuk. Seorang suster bernama Airi yang baru saja lulus dari sekolah perawat diterima bekerja di sebuah rumah sakit. Seperti biasa, dia akan memeriksa keadaan pasien dan di kamar 308, seorang pasien kakek-kakek mengatakan 1 tahun yang lalu, ruangan yang ditempatinya itu adalah gudang penyimpanan. Kakek terus melihat ke plafon yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Setelah itu, dia menutup mata yang ternyata sudah meninggal. Beberapa minggu kemudian, ruangan itu sudah ditempati pasien lainnya yang bernama Tamura. Tamura juga terus melihat ke atas plafon dan berkata entah kenapa dia tidak bisa memalingkan pandangan dari sana. Melihat Airi yang terheran-heran, dia pun tertawa dan mengatakan bukan hal yang serius. Anehnya beberapa hari kemudian, dia pun meninggal. Beberapa minggu berlalu dan ada lagi pasien kecil yang dirawat di sana bernama Rio. Anak ini terus melihat ke atas dan termasuk anak yang susah ditangani. Malamnya, Airi menanyakan keberadaan tentang gudang yang dirubah menjadi kamar pasien dan itu dibenarkan oleh suster senior yang sudah lama bekerja di sana. Awalnya itu memang kamar pasien kemudian dijadikan gudang yang lalu dirubah lagi menjadi kamar. Besoknya Airi kembali mengunjungi Rio dan lagi-lagi anak itu melihat ke atas tapi tidak menjawab ketika ditanya apa yang dilihatnya di sana. Malamnya Airi memberitahu keanehan ini kepada suster lain tapi suster tampaknya tidak ingin membahas soal itu dan malah menyebutkan kelalaiannya yang sudah melewatkan catatan pasien lain. Besoknya seperti biasa Rio menatap ke atas sambil mencoret-coret kertas. Saat ditanya itu apa, Rio menarik kertasnya sambil berkata jangan. Airi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan temannya menghampirinya yang akhirnya menceritakan apa yang terjadi dengan ruangan tersebut. Ada rumor tentang ruangan 308 yang siapapun yang dirawat di sana akan berakhir kematian. Ruangan itu disebut ruangan pasien terkutuk dan itulah sebabnya dirubah menjadi gudang. Tapi itu semua cuma cerita usang yang hanya sebatas rumor zaman bahela dan pada akhirnya ruangan itu dirubah lagi menjadi kamar. Malamnya Airi melakukan kunjungan ke kamar Rio saat anak itu tertidur. Dia melihat gambar-gambar Rio yang berupa coretan hitam tapi di lembaran akhir, gambar itu lebih terlihat seperti gambar hantu. Karena itulah Airi lalu mengambil foto langit-langit di sana yang dia sendiri tidak mengerti kenapa melakukan hal tersebut. Hasil jebretan tidak menangkap apa-apa, tapi Airi mengajukan agar Rio dipindahkan dari kamar tersebut dengan alasan anak itu bertingkah aneh. Sudah tentu permintaan itu ditolak dan beberapa hari kemudian, temannya mengabarkan bahwa Rio sudah dipindahkan ke kamar lain yang katanya seseorang telah menunjukkan gambar Rio untuk meyakinkan Bu Kepala. Sejak Rio pindah ke kamar lain, dia menjadi anak yang lebih terbuka dan berperilaku positif yang sering tersenyum. Di pikiran Airi semuanya sudah berlalu sampai suatu malam, dia kaget melihat hasil fotonya yang memperlihatkan sesuatu yang hitam di atas plafon kamar terkutuk itu. Besoknya, dia lagi-lagi menemukan Rio yang berada di kamar itu sambil melihat ke atas. Segera, Airi menariknya keluar dan berpesan agar Rio tidak lagi mendatangi kamar itu. Malamnya, Airi menghapus foto plafon di kameranya dan sebelum pulang, dia masih berkunjung ke kamar Rio tapi tidak menemukannya. Segera dia berlari ke kamar terkutuk itu dan benar dugaannya, Rio sedang di sana yang terlihat asik melihat ke atas plafon. Jika sebelumnya bercak itu tidak tampak di mata orang-orang, sekarang bercak itu terlihat sangat nyata yang makin lama makin melebar. Rio seakan terhipnotis dan tidak bisa disadarkan walaupun badannya sudah diguncang. Situasi semakin menegangkan di mana dari bercak hitam itu keluar rambut yang pelan-pelan turun ke bawah. Airi berusaha menggendong Rio tapi anak itu terlalu berat yang membuatnya tersungkur ke lantai.
Kalau yang tadi hanya rambut, sekarang ada sepasang tangan yang menjulur keluar untuk menangkap Ryo. Anak itu sendiri malah tersenyum sedangkan Airi berteriak agar hantu itu tidak menangkapnya. Besoknya, Airi tersadar dan Ryo pun masih selamat. Lubang hitam itu pun sudah tidak ada, tapi hantu perempuan itu nyata dan masih berdiri dengan ekspresi yang menyeramkan di belakang Airi. Sejak kejadian itu, kamar 308 kembali menjadi gudang penyimpanan. Cerita selanjutnya, wanita di pundak kanan. Kali ini kisah tentang Toshia yang melamar pekerjaan. Kerjaan gak dapat, pacarnya yang bernama Mami malah dari tadi berisik kirim pesan gak penting yang selalu menuntut balasan. Menurut Toshia, Mami itu gadis cantik dan ceria yang awalnya membuat dia tergila-gila, tapi belakangan dia merasa lelah dan berencana memutuskannya. Ini dia gadis yang dimaksud. Mami sangat ceria dan bersemangat sedangkan Toshia merasa sangat terpaksa harus tertawa. Baru saja Toshia akan berkata putus, Mami terlihat aneh dengan terus melihat ke arah pundak Toshia. Dia juga menanyakan apakah pundaknya terasa berat belakangan ini, dan hal itu dibenarkan oleh Toshia. Mami pun memberitahukan bahwa saat ini ada wanita parubaya berambut panjang yang memakai gaun merah biru. Sesampainya di apartemen, Mami menempel jimat di seluruh ruangan dan menaruh garam di pojok ruangan untuk menangkal hal negatif. Walaupun terlihat nyeleneh, tapi ternyata hal itu berhasil di mana Toshia merasa bahunya terasa ringan. Walaupun begitu, tetap aja dia menghindari untuk bertemu Mami dan menunda kata putus. Mami terus mengirimkan pesan lewat ponsel, tapi Toshia tetap tidak ingin membalasnya. Besoknya, Mami menelpon dan mengatakan selalu bermimpi tentang hantu wanita yang terus mengejarnya. Setelah bangun tidur, wanita hantu itu bahkan menindihnya dengan berkata, "Jangan menghalangi." Itulah kenapa Mami merasa khawatir dengan Toshia, tapi si tengil ini biasa saja. Dia malah berpikir akan memutuskan Mami di momen seperti ini, tapi sebelum dia buka mulut, Mami mengatakan mengetahui wanita hantu itu. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat biasa, dan Mami memperlihatkan foto wanita yang tidak sengaja dia temukan di blok tulisannya. Harusnya tidak semua orang bisa melihat blok tulisan itu, tapi ada satu orang aneh yang masuk dan setelah diklik, muncullah foto hantu tersebut. Mami berkata dialah yang dilihat nempel di bahu Toshia tempo hari, dan dia jugalah yang menindih Mami tadi pagi. Toshia mengaku tidak mengenal perempuan itu, tapi anehnya, masa iya hantu bisa bersosmed ria? Untuk memecahkan misteri, Mami mengusulkan untuk tinggal bersama. Hal ini sudah pasti bukan ide yang menyenangkan mengingat Toshia ingin segera putus dengannya. Akhirnya Toshia tetap menolak untuk tinggal bersama dan lagi-lagi menunda kata putus. Suatu hari, Toshia merasa seperti ada yang mengikutinya dan ternyata memang benar, hantu itu berdiri tak jauh darinya. Toshia yang melihat penampakan itu langsung berlari sambil berteriak minta tolong. Hantu itu pun tidak mau kalah dan terus mengejarnya sampai dia terjatuh. Ternyata itu hanyalah mimpi, tapi anehnya, dia tidak bisa menggerakkan badannya. Hantu itu sedang duduk di atas badannya sambil berkata, "Jangan mengganggu." Lagi-lagi itu hanyalah mimpi di dalam mimpi. Jendela di belakangnya terdengar mengeluarkan suara dan di saat Toshia menengok ke belakang, hantu itu terlihat berjalan di depan kelas. Ada lagi bunyi-bunyian dan hantu itu berjalan semakin mendekatinya. Sekarang hantu itu sudah di depannya persis tapi menghilang di saat Toshia menghadap ke depan. Kaca jendela tiba-tiba pecah dan pecahan kaca itu melukai tangannya. Di hari berikutnya, Toshia menemui Cenayang yang dikenalkan oleh temannya. Dia juga melihat ke arah bahu dan tahu tentang Toshia yang ingin memutuskan pacarnya. Menurut Cenayang, wanita parubaya yang menempel itu adalah roh bayangan pacarnya. Mami dikatakan mengetahui keinginan Toshia yang ingin putus dengannya, tapi dia sendiri tidak menginginkannya karena itu dia berbohong. Tanpa sadar, Mami memproyeksikan roh bayangan dan menghantui Toshia. Karena alasan itu jugalah, Mami menjadikan hantu sebagai alasan agar tetap bersama Toshia. Jika hanya roh biasa, Cenayang mengaku bisa menanganinya dengan mudah, tapi jika roh bayangan makhluk hidup, itu jauh lebih kuat daripada orang mati. Jadi, jalan satu-satunya untuk mengusir roh bayangan yaitu harus diniatkan dengan jelas kata putus tersebut. Setelah itu, Toshia pun menemui Mami dan menceritakan sesuai dengan apa yang dikatakan Cenayang. Mami tertawa yang seakan tidak mengerti apa maksudnya. Toshia lalu memperlihatkan tangannya yang diperban sambil berkata, "Kau ada di sana saat kejadian ini kan?" Nah, jadi waktu di kelas itu, Mami ternyata memang ada di sana dan dia langsung berjalan pergi setelah kejadian kaca yang pecah tiba-tiba. Sekarang, Mami beralasan apakah salah jika dia ingin mengikuti pelajaran, tapi tentu saja jawabannya terasa aneh di mana mereka berasal dari jurusan yang berbeda.
Mami terus beralasan hantu itu masih nempel padanya dan mengajak Toshia untuk bersama-sama memecahkan masalah ini, dan akhirnya di sini Toshia memutuskannya. Hubungan itu berakhir dan besoknya, Mami mengirimkan pesan dengan mengatakan dia membersihkan semua barang-barang di kamarnya sebagai simbol menjalani kehidupan baru. Dia juga menemukan sebuah baju lamanya sewaktu kecil yang ternyata adalah baju kotak-kotak yang dipakai sama persis oleh hantu bayangan tersebut. Disinilah dia mengaku mungkin memang benar hantu bayangan itu adalah dia. Cerita berikutnya, kereta tengah malam. Seorang pria harusnya sudah ketinggalan kereta terakhir, tapi ternyata speaker menyiarkan kereta baru sampai dan penumpang diminta untuk bersiap-siap memasuki kereta. Dia pun segera masuk dan sepertinya dialah penumpang satu-satunya. Kalau dipikir-pikir ini sedikit aneh, tapi sayangnya pintu kereta keburu menutup di saat dia memutuskan untuk turun. Di dalam kereta, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa memang wajar jika tidak ada siapa-siapa, mengingat sudah tengah malam. Tak berapa lama, hal menakutkan pun terjadi. Dia melihat ada bayangan seseorang yang terpantul di kaca jendela, tapi fisiknya sendiri tidak ada. Karena itu, dia pun berpindah tempat duduk, tapi sosok itu tetap terlihat duduk dekat dengannya. Kemanapun dia pergi, sosok itu terus terlihat di pantulan kaca, dan seakan selalu ingin dekat dengannya. Sampai pindah gerbong pun hantu itu terus mengikutinya. Hal ini sangat menakutkan yang membuat dia panik untuk segera pindah lagi ke sebelahnya, tapi sialnya, pintu yang satu ini susah untuk dibuka. Hantu itu semakin mendekat dan akhirnya pintu pembatas pun terbuka, tapi hantu itu sudah di depan dengan menampakkan wajah yang menakutkan. Akhirnya, kereta sampai di sebuah stasiun dan pria itu pun segera keluar dari kereta. Hantu tersebut terlihat tetap berada di kereta dengan wajah seramnya, dan pria ini memilih untuk berlari pulang sampai ke rumah. Cerita berikutnya, kecelakaan di musim panas. Di rumah ini, Satomi tinggal bersama ibu dan adiknya tanpa sosok ayah. Malam itu, dia merasa melihat seseorang masuk ke kamar mandi yang dia pikir adalah adiknya yang bernama Kota. Setelah lampu dinyalakan, ternyata tidak ada siapa-siapa, dan di momen itu, dia berpikir mungkin itu hanyalah halusinasinya saja. Setelah berberes-beres, dia teringat akan teman masa kecilnya yang bernama Yuji. Yuji dianggap teman terbaik di mana mereka akan berbagi dalam berbagai hal, dan suatu hari Yuji menyatakan rasa sukanya kepada Satomi sebelum dia pergi ke Amerika. Sayangnya perasaan itu tidak terbalas, tapi Yuji masih kekeh ingin membicarakan sekali lagi dengan saling tatap muka di malam itu. Mereka berjanji bertemu di sebuah kafe, tapi ternyata Yuji tidak pernah muncul. Sebenarnya Satomi juga menyukai Yuji. Dia hanya takut untuk menjadi lebih dari sekedar teman, dan apa yang terjadi dengan Yuji malam itu membuatnya sangat menyesal. Satomi mendengar suara berisik dari kamar adiknya, dan di luar ada bayangan laki-laki yang berjalan pelan. Bayangan itu mendekatinya yang ternyata adalah Yuji. Besoknya, Satomi berpikir itu mungkin hanyalah mimpi buruk. Pagi itu, adiknya si Kota baru saja pulang dari kerja shift malam, dan seperti biasa, dia akan meletakkan kunci motornya di sebuah mangkok kecil. Sesampainya di kamar, dia kaget melihat kamarnya yang sudah dalam keadaan berantakan. Karena itulah, Satomi berpikir yang semalam itu pasti bukanlah mimpi. Ceritanya dulu, Yuji pernah memberikan lonceng angin kepadanya sewaktu dia kembali dari dinas, dan lonceng itulah yang sampai sekarang terpasang di luar kamarnya. Malamnya, lagi-lagi terdengar suara berisik di kamar Kota. Setelah dibuka, kamar itu sudah dalam keadaan berantakan, dan dugaan sementara, Yuji mungkin dendam dengannya yang ingin membuat dia dan adiknya berantem. Besoknya, lonceng angin dan foto bersama Yuji pun disimpan di dalam laci. Pagi itu, ibunya mengatakan melihat sosok pria asing di rumah mereka. Kota datang dan mengatakan dia juga melihatnya beberapa kali tapi tidak bisa melihat wajahnya. Ini sudah pasti ada gangguan di rumah, dan siangnya, ibu Satomi sudah memanggil orang pintar. Menurut orang pintar, rumah itu dihantui roh jahat. Satomi yang baru sampai di rumah langsung mengusir orang pintar tersebut karena dia tidak setuju ada pembersihan rumah. Antara dia, ibu dan adiknya terlibat cekcok karena hal ini, dan Kota sempat melontarkan kalimat di mana Satomi yang tidak bisa terima atas kematian Yuji. Kota sepertinya tahu apa yang ada di otak kakaknya, dan memang benar, Satomi tidak ingin melakukan pengusiran karena tahu yang datang ke rumahnya adalah roh Yuji. Malam itu, Satomi memutuskan menginap di hotel. Terdengar suara lonceng angin dan roh Yuji pun muncul dari kegelapan. Disinilah Satomi mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan memohon agar jangan melibatkan orang lain. Yuji menyebut satu kata yaitu kunci, setelah itu dia menghilang.
Sejak itu, Satomi tidak lagi merasakan kehadiran Yuji walaupun dia masih tidak mengerti pesan terakhir soal kunci. Suatu hari, Satomi rencananya akan pergi bersama Saki temannya. Kota yang akan pergi pagi itu tiba-tiba kehilangan kunci motornya. Cari kemana-mana nggak ketemu dan anehnya, kunci itu muncul di tempat biasa yang tadinya nggak ada. Setelah itu, Kota terburu-buru ingin mengendarai motornya dan Satomi tersentak teringat soal kata kunci. Dia lalu berjalan keluar dan mencabut kunci motor Kota. Selang sekian detik ada ledakan besar tak jauh dari rumahnya. Sekarang Satomi baru menyadari maksud Yuji. Dia ingin melindungi Kota dari ledakan itu. Seandainya tadi Kota mengendari motor tepat waktu, mungkin dia sudah terkena ledakan. Tidak ada korban dalam ledakan itu dan satu hal yang disadari bahwa Yuji tidak pernah dendam dan masih mencoba melindungi Satomi juga keluarganya. Hari terakhir itu, roh Yuji muncul di hadapan Satomi, tersenyum lalu memudar. Tamat. Mungkin benar kata sebagian orang bahwa mati tidak berarti pergi. Cerita pertama berjudul Memilikimu Selamanya. Dialami oleh pria bernama Sota. Dia adalah karyawan yang bekerja di Tokyo yang akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu toko minuman orang tuanya. Orang tuanya bahkan sudah pindah ke rumah baru, dan di rumah modern minimalis inilah, Sota mengalami hal-hal yang menakutkan. Sewaktu dia sedang membereskan barang-barangnya, sebuah foto tercecer keluar dan di sampingnya itu terlihat ada sosok berbaju putih yang berjalan lewat. Sota merasakan sendiri kehadiran sosok itu dan awalnya, dia pikir itu adalah ibunya tapi ternyata ibunya sedang berada di lantai dasar. Beberapa hari kemudian, teman-teman sepermainannya dulu merayakan kembalinya dia di kota itu. Mereka pun penasaran dan menanyakan alasannya untuk kembali, tapi pertanyaan itu membuat dia tidak ingin bercerita lalu berjalan pergi. Malamnya, sewaktu Sota sedang tidur, dia terbangun karena mendengar suara aneh. Malam akhirnya berlalu begitu saja dan besoknya, Sota bertemu dengan temannya yang bernama Tomomi yang menghadiahkan sebuah cangkir. Beberapa hari kemudian Sota memakai cangkir pemberian itu dan di saat yang bersamaan pula, Tomomi menelponnya. Sinyal sempat terganggu, itulah kenapa Sota terlihat berpindah-pindah tempat. Tomomi mengajaknya bertemu jam 6.30 besok sore dan anehnya cangkir itu pecah dengan sendirinya. Besoknya setelah dari toko, Sota melihat ibunya yang sedang mengambil foto-foto rumah dan di dalam pun terdapat garam yang ditempatkan di setiap sudut. Dia lalu menanyakan apa yang terjadi tapi ibunya menjawab tidak apa-apa, tapi dengan ekspresi yang ada apa-apanya. Besoknya, Tomomi mampir ke rumah dan mereka pun sedikit berbincang di luar. Di momen ini, Sota melihat bayangan yang seliwiran di dekat jendela kamarnya dan karena itulah dia menyudahi pertemuan. Tidak ada yang terjadi malam itu dan beberapa hari setelahnya, Sota menghampiri ibunya karena mendengar pecahan gelas. Saat itulah ibunya mengatakan dia baru saja melihat sosok perempuan berpakaian putih. Tidak hanya hari itu, beberapa hari lalu juga sosok itu menampakkan diri. Ayahnya pun mengatakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, Sota mencetak foto-foto yang diambil ibunya tempo hari dan di sana terdapat banyak sekali bercak orbs. Ada satu foto balkon yang mengundang perhatiannya dan dia pun membandingkan dengan fotonya dulu. Entah apa yang disadarinya, akhirnya Sota pun memutuskan untuk membuat sebuah pengakuan. Perempuan di foto yang memakai baju putih itu bernama Miyoshi, yang adalah teman kantornya dulu. Suatu hari Miyoshi berkata ingin curhat mengenai kerjaannya dengan Sota. Dari curhat-curhatannya itu, dia jadi merasa dekat dan sangat tergantung kepada Sota. Sota sendiri jadinya tidak bisa berkonsentrasi dalam kerjaannya dan memutuskan untuk mengatakan bahwa dia tidak mempunyai perasaan yang sama dengan Miyoshi. Di pikiran Sota, dengan memperjelas semuanya adalah hal terbaik untuk melepaskan diri dari Miyoshi. Tapi siapa sangka Miyoshi malah semakin menggila dengan muncul di apartemen Sota dan membawakan segala macam makanan yang digantung di depan pintu. Lebih parahnya lagi, dia sudah ada di dalam apartemen sambil tersenyum. Tidak jelas bagaimana dia bisa masuk dan akhirnya Sota memutuskan untuk segera kabur dari Tokyo tanpa memberitahunya. Sejak itu Sota tidak lagi tahu keadaannya dan sekarang dia mencoba menelpon ke perusahaan lamanya untuk mencari informasi tentang Miyoshi. Ternyata Miyoshi juga sudah mengundurkan diri dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Karena hari sudah larut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing dan membahas ini kembali besok. Sosok itu tiba-tiba muncul dan berdiri di balkon depan kamar Sota. Sota pun segera mengunci pintu tapi sosok itu terus menatapnya.
Sota pun memintanya untuk berhenti menghantuinya dan sosok itu pun sudah tidak lagi berdiri di depan, tapi di sampingnya sambil berkata, setelah kejadian itu, teman dari Ibu Sota yang mempunyai indera keenam mampir ke rumah dan melihat foto-foto tersebut. Dia berkata perempuan dalam foto itu belumlah meninggal. Yang terjadi sebenarnya adalah perasaan cinta yang mendalam terwujud dalam bentuk perempuan yang muncul di hadapan Sota. Hal ini biasanya juga disebut roh pendendam. Sota akhirnya melakukan ritual penyucian dan setelah itu kejadian-kejadian aneh tidak lagi terjadi. Karena pengalaman ini jugalah Sota akhirnya belajar agar menghadapi masalah ketimbang lari dari masalah. Sejauh ini dia happy menjalani hari-harinya, tapi suatu hari wajah perempuan itu terpampang segede gaban di rumahnya. No, lu hadapin dah tuh. Cerita kedua berjudul Kepemilikan Kuil Kecil. Cerita ini datang dari seorang gadis yang bernama Mika. Setiap malam seperti ada perkembangan, lalu dia juga akan terbangun di jam yang sama. Karena itulah dia mencoba mencari tahu tentang pintu yang dilihatnya di mimpi. Ada satu gambar yang mirip yang ternyata adalah sebuah kuil yang bernama Hokora. Jika semalam dia hanya bermimpi melihat sebuah pintu, malam ini pintu itu terbuka dan ada seseorang di dalamnya lalu dia pun terbangun. Malam berikutnya dia sudah berada di kuil dengan perempuan yang membelakanginya. Mimpi lalu terputus di sini dan dia pun terbangun. Setelah itu dia menyalakan lampu dan ternyata sosok hantu itu sudah duduk di samping ranjangnya. Cerita ketiga berjudul Asrama Wanita yang Aneh. Ini kisah tentang gadis bernama Hiromi yang pindah ke asrama wanita karena akan bekerja di sana. Di kantor pengurus terlihat pemandangan yang cukup unik di mana tertempel banyak jimat. Dia lalu bertemu dengan seorang manajer yang bernama Doba yang langsung mengantarkannya ke kamar. Kamar paling ujung bernomor 213. Lampu di luar kamar konslet gak jelas sedangkan di dalam, matras juga terasa dingin dan lembab. Ada seseorang yang mengintipnya dari luar yang ternyata tetangga kamar sebelah yang langsung menegurnya untuk tidak berisik di jam-jam segini. Besoknya hari pertama kerja dan tak disangka kerjaan itu lebih berat dari yang dibayangkan. Jam istirahat, Hiromi disamperin oleh teman seprofesinya yang bernama Mokoto yang tinggal di kamar 248. Mereka berbincang-bincang dan Hiromi menceritakan dia memulai bisnis salon yang sebenarnya ditentang oleh keluarganya. Karena bisnis itu tidak berjalan baik dan dia malu terhadap orang tuanya, maka dari itu dia memilih kerjaan yang menyediakan asrama. Makoto sempat menyebut soal kamar yang dia tempati tapi enggan menceritakan lebih detail dan berjalan pergi. Malamnya Hiromi menyadari ada bercak di matrasnya tapi di sini belum terjadi hal-hal ganjil dan besoknya dia masih beraktivitas seperti biasa. Pulangnya sehabis mandi, Hiromi masih tampak sibuk mengeringkan rambut tapi petugas mengatakan waktu sudah habis dan mematikan beberapa lampu di sana. Hiromi meminta waktu lebih lama dan diperbolehkan oleh petugas. Cermin kembali berembun yang padahal sudah dilap tadi. Tanpa merasa curiga, dia hanya mengelapnya sekali lagi dan melanjutkan kegiatannya. Baru juga mendongak, cermin itu lagi-lagi berembun dengan bentuk tak wajar. Hiromi lagi-lagi hanya ngelap cermin itu dan tiba-tiba dia mendengar suara seperti barang jatuh dari balik pintu. Yang mengejutkan kaca itu berembun lagi dan kali ini dia pun segera kembali ke kamar. Di dalam kamar pun gak kalah seram, bercak di matrasnya terlihat semakin melebar dan hitam. Walaupun begitu, tetap saja dia masih tidur di kamar dan di tengah malam Hiromi terbangun karena mendengar suara berisik. Setelah itu ada gedoran pintu yang ternyata tetangga sebelah. Dia celingak-celinguk melihat ke dalam kamar dan berkata, "Kau seharusnya meminta untuk menukar kamarmu." Katanya selama 2 tahun tinggal di sana, dia selalu mendengar suara berisik yang datang dari kamar itu. Sebelumnya, dia juga selalu menegur orang-orang yang tinggal di sana, tapi mereka selalu berkata dialah yang berisik tiap malam. Hal ini terjadi lagi di mana Hiromi merasa dialah yang berisik. Dengan penasaran, Hiromi pun memeriksa ke kamarnya yang ternyata tidak ada siapa-siapa selain pemandangan kamar yang seperti kapal pecah. Ini membuatnya merinding dan berpikir apa yang harus dilakukan sekarang. Besoknya, dia masih bekerja seperti biasa dan berbincang-bincang dengan Mokoto soal apa yang terjadi semalam. Sekembalinya mereka ke asrama, si tetangga sudah angkat kaki. Mokoto meminta agar Hiromi bisa dipindahkan ke kamar lain, tapi tidak disetujui. Malamnya, Hiromi ditemani oleh Mokoto yang menginap di kamarnya. Lagi-lagi suara berisik itu mengganggu yang ternyata dari sebuah mesin cuci yang sedang beroperasi. Mokoto pun memberanikan diri untuk menghentikan mesin itu.
Mereka pun kaget mendapati gumpalan rambut panjang dan segera berlari masuk ke kamar. Walaupun begitu, Hitomi berkata dia tidak akan kalah dan bertekad akan tetap bekerja di sana. Besoknya ternyata Makoto yang mau minggat. Dia memperlihatkan bercak jari tangan orang di lengannya yang didapati sewaktu bangun pagi tadi. Sebenarnya banyak keanehan yang terjadi di asrama tersebut dan semua orang mengetahui itu. Mereka hanya memilih menutup mata dan bertahan di sana, tapi hari ini, apa yang terjadi dengan Makoto sudah tidak bisa ditoleransi. Hari itu Hiromi sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan malamnya lebih menakutkan lagi. Ada suara yang terdengar seperti suara orang menjerit. Dia berpikir itu pasti ulah hantu perempuan jika diingat dari gambaran kabut di cermin dan rambut panjang di mesin cuci juga tangan di tangga. Di luar terdengar lagi suara langkah kaki dibarengi tetesan air yang mendekati kamar Hiromi. Tak berapa lama pintu pun digedor dan bercak hitam di karpet itu semakin meluas. Hiromi terus menahan pegangan pintu dan dari bercak hitam itu terlihat ada sosok hitam yang keluar. Goncangan pintu terhenti tapi sekarang sosok hitam itu sudah dekat sekali dengannya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, Hiromi mengaku tidak mengingat kejadian itu sepenuhnya. Karena kejadian itu, dia juga akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dan memulai kembali usaha salonnya. Seorang pegawainya ternyata tahu tentang asrama berhantu yang katanya ada tempat roh yang rusak di sana yang berakibat seringnya roh memperlihatkan wujudnya. Hiromi tidak berani berkata jujur bahwa dia pernah tinggal di sana dan melihat hantu kepada pegawainya, tapi menyimpan rahasia seperti ini sendiri juga terasa menakutkan. Maka dari itulah dia menuliskan ceritanya untuk diceritakan kembali sekarang. Cerita berikutnya berjudul Laporan Polisi di Hari Badai. Seorang polisi bernama Han berpatroli di tengah guyuran hujan deras. Setelah kembali ke pos, telepon berdering tapi tidak ada suara setelah diangkat. Tak berapa lama, dia mendapatkan panggilan dari pusat yang mengabarkan ada seseorang yang ditemukan tergeletak di Taman Honcho. Di sana sudah dipasang polisi lain dan terdapat beberapa penyidik lainnya. Korban merupakan seorang wanita berumur 27 tahun dan entah itu kebetulan atau tidak, di sana juga terdapat sebuah telepon umum. Dugaan sementara korban tergelincir dan jatuh dari tangga. Tapi untuk mengetahui apakah ini murni hanya kecelakaan atau bukan, rencananya mayat itu akan diotopsi dan diletakkan di sebuah ruangan di kantor polisi. Hanlah yang disuruh untuk berjaga di sana oleh atasannya. Setelah semua orang pergi, hal aneh terjadi di mana penutup mayat itu terlihat sedikit tertarik ke bawah yang memperlihatkan setengah wajah mayat tersebut. Orang-orang lalu kembali bersama seorang dokter dan entah itu hanya ilusi atau bagaimana, kenyataannya penutup mayat itu sudah rapi kembali. Walaupun kejadian itu sedikit mengganggu pikirannya, Han memilih fokus dengan kerjaan dan besoknya di kantor polisi, ada telepon masuk yang lagi-lagi tidak bersuara. Yang terdengar hanyalah suara angin yang persis seperti kejadian semalam. Tanpa disadari, dia kembali ke TKP dan yang menakutkan adalah sekilas ada seorang wanita berpakaian merah yang berada di box telepon umum. Malamnya masih di kantor polisi, Han yang bertugas jaga malam beristirahat sejenak dan terbangun karena mendengar suara. Kertas berceceran di lantai padahal jendela tidak terbuka. Ada lagi telepon masuk dan untuk ketiga kalinya dia mendapatkan telepon misterius, tapi kali ini ada suara wanita yang meminta tolong walaupun terbata-bata. Suara di balik telepon itu terdengar seperti sedang berada di tengah badai, tapi anehnya, jangankan badai, hujan gerimis pun tidak di malam itu. Setelah itu, Pak Pol memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai dan sekilas seperti ada seseorang yang mengintipnya dari jendela. Ini membuat Han semakin bingung antara memang ada setan atau otaknya yang bermasalah. Berdasarkan penelusurannya, telepon yang didapatkannya kemarin itu berasal dari telepon umum dekat TKP wanita tempo hari itu. Hal ini membuatnya berpikir mungkin yang menelponnya itu adalah korban wanita tersebut. Han lalu kembali ke kantor dan di sana, dia disuruh membuat laporan kejadian kemarin. Dia pun menceritakan pengalamannya tentang mendapat panggilan telepon seorang wanita dari telepon umum yang berlokasi di Taman Honcho. Setelah itu, dia memutuskan untuk membicarakan kejadian ini dengan atasannya yang bernama Mitamura. Kecurigaannya mengarah ke pembunuhan, tapi Mitamura menjawab bahwa kasus ini sudah diputuskan sebagai kecelakaan. Hal ini semakin membuatnya berpikir keras dan di lain hari, Han menemui Mitamura yang rencananya dia ingin mengundurkan diri karena merasa gagal menjadi seorang polisi. Mitamura menilainya terlalu naif di mana semua yang dikatakannya itu hanya berdasarkan intuisi, sedangkan hukum tidak bisa ditegakkan tanpa adanya bukti konkret.
Di sanalah mereka berdebat dan Mitamura berkata, jika wanita itu bisa menelpon, kenapa dia tidak menyelesaikan kalimatnya? Ini aneh. Pertanyaannya sekarang, dari mana Mitamura tahu tentang hal tersebut? Diceritakan sebelumnya ternyata, Mitamura juga melihat sosok hantu perempuan itu dan berkata jika memungkinkan dia juga ingin mendengar pengaduan sang korban, tapi apa daya, tanpa adanya barbuk semua tidak bisa diproses hukum. Pada akhirnya, Han pun tidak bisa memberikan laporan apa-apa karena pengalamannya yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Beberapa hari setelah itu, dia lagi-lagi terbangun karena tiupan angin. Telepon berdering dan suara wanita itu terdengar lebih jelas sekarang. Dia berkata tolong dan mengaku telah dibunuh. Han sangat kaget mendengar kalimat itu dan ingin segera kabur. Tiba-tiba beberapa lembar kertas tercecer ke lantai seperti ditiup angin. Hantu wanita itu kini muncul di hadapannya dan terus berjalan mendekati. Kemanapun Han pergi, hantu itu ada dan terakhir, dia malah bersembunyi di ruangan penyimpanan mayat. Di depan terdengar suara perempuan yang menangis sambil berkata, tolong aku dihabisi. Han menjawab, gimana caranya Mpok? Punya bukti aja kagak? Han pun stres dibuatnya karena mendengar suara dengan kalimat yang sama berulang-ulang seperti kaset rusak. Tak berapa lama, hantu perempuan itu pun terdiam, tapi bangkainya, dia malah sudah tergeletak di atas bunker dengan ekspresi yang menakutkan. Han pun sampai pingsan melihatnya dan tersadar lagi besok paginya. Ini sih ketiduran. Setelah itu dia memberitahukan kembali apa yang terjadi kepada Mitamura dan akhirnya mereka pun memutuskan melanjutkan penyelidikan atas kasus itu dan percaya suatu hari cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Sementara itu yang Han lakukan sekarang hanyalah bisa mendoakan wanita tersebut. Cerita berikutnya berjudul Hitam Setiap Hari. Cerita ini berkisah tentang gadis bernama Kimura. Belakangan, hari-harinya selalu apes. Dari yang terlambat sampai salah membawakan dokumen lalu ditegur bos di kantor. Besoknya dia membawakan kembali dokumen yang benar dan hari itu dia cukup senang karena kesialan yang terjadi kemarin tidak terulang. Kerjaan beres di mana dokumen sudah diserahkan tepat waktu dan dia pun sudah menerima tanda terima. Tapi anehnya bosnya menelpon dan memarahinya karena kerjaan yang gak selesai-selesai padahal hanya disuruh menyerahkan dokumen ke kantor yang terletak di sebelah rel kereta. Ini sungguh aneh di mana tadi harusnya masih jam 10 pagi dan dia merasa proses penyerahan itu tidak berlangsung lebih dari 10 menit tapi kenyataannya sekarang sudah sore. Sesampainya di kantor, atasannya menanyakan, udah keluyuran kemana aja sis? Ditelepon-telepon juga nggak diangkat. Kimura pun tidak tahu harus menjelaskan seperti apa dan yang keluar dari mulutnya hanyalah kata maaf. Setelah dia memeriksa ponsel ternyata benar, banyak panggilan masuk ke ponselnya tapi anehnya dia tidak menyadari panggilan tersebut. Kesialan tidak sampai di sana. Dia kembali ditegur atasannya karena tidak menyerahkan dokumen tersebut. Ini sangat tidak mungkin. Kimura pun berkata dia menyimpan tanda terimanya. Aura atasannya pun langsung berubah melihat tanda terima yang jadul dan kotor itu. Cari gara-gara nih anak kayaknya. Tak menyerah, Kimura pun mengambil kartu nama yang kondisinya juga sama. Atasannya menghampiri dan saat itu mematung lalu menanyakan dari mana dia mendapatkan kartu nama tersebut. Jawabannya dari Chief Sawada sendiri. Hal ini tidak mungkin karena Sawada sendiri sudah meninggal dalam gempa yang kejadiannya pun sudah lama sekali. Setelah itu Kimura pun berjalan ke kantor tersebut dan ternyata di sana hanyalah ada tanah kosong. Di pojokan sana juga terlihat ada sesuatu seperti monumen untuk memperingati sebuah kejadian. Malamnya teman kantor Kimura iseng menelpon ke nomor Pak Sawada dan mendengar nomor itu sudah tidak aktif. Dia tidak memberitahu Kimura soal itu dan menyuruhnya mencoba sendiri. Dengan polosnya, Kimura menelpon di saat temannya meninggalkan kantor. Telepon tersambung dan dia segera menutup telepon ketika mendengar suara Sawada. Cerita terakhir berjudul Keluarga di Pojokan. Pria bernama Haru ini adalah pria ting-ting pemilik restoran. Dia menganggap restoran sudah seperti istri dan anaknya. Rutinitas sehari-harinya dia akan memasak di resto dan malamnya baru pulang ke apartemen. Belakangan dia mengalami perasaan yang tidak nyaman, bahkan dia tidak mengingat sejak kapan dia menyadari kemunculan pria di seputaran apartemennya. Tidak ada yang terjadi dan besok malamnya, dia melihat seorang ibu-ibu muda bersama anaknya yang masuk ke apartemen ujung. Hari berikutnya, dia melihat satu keluarga utuh itu masuk ke apartemen mereka. Setelah mereka masuk, Haru berjalan ke sana dan melihat ada sebuah patung katak di pojokan.
Malam berikutnya, satu keluarga itu berjalan melewatinya dan harum memberanikan diri untuk menyapa mereka. Mereka berhenti sejenak tapi tidak merespons sapaan. Sorenya, dia melihat pemilik sebenarnya yang memindahkan barang-barang dari kamar itu dan berkata kamar tersebut sudah lama kosong. Ini benar-benar aneh di mana dia melihat dengan jelas satu keluarga kecil yang berjumlah 3 orang, tapi kalau dipikir-pikir kembali, mana ada orang tua yang membawa pulang anak TK di tengah malam setiap hari. Setelah itu, dia menemukan sebuah patung katak di depan apartemennya. Yang dia tangkap adalah mungkin hantu-hantu itu ingin memberitahukan sesuatu di mana patung katak melambangkan kehidupan baru. Maksudnya, kewong boy, jangan halu mulu bawaannya. Tamat. Cerita pertama berjudul Lemari yang Menakutkan. Berkisah tentang seorang pria yang bernama Mikia yang tinggal sendiri di apartemen sewaan. Mikia ini bekerja di sebuah salon sesuai dengan cita-citanya yang ingin menjadi hairstylist. Paginya dia akan berangkat ke salon dan pulang lagi malamnya. Sesampainya di apartemen, dia melihat lemari yang tidak tertutup rapat, sedangkan tadi pagi lemari itu sudah ditutup. Besoknya, Mikia membantu memotong rambut temannya yang bernama Yoshiyuki. Yoshiyuki adalah teman masa kecilnya dan rencananya, Mikia akan membagi makanan yang dikirimkan ibunya kemarin. Baru saja dikeluarin dari lemari, makanan ringan itu sudah bulukan. Awalnya Mikia merasa lemari itu harusnya aman, di mana itu adalah tempat yang paling dingin di kamar apartemennya. Yoshiyuki lalu kaget melihat sesuatu di dalam lemari, yang ternyata hanya kepala manekin yang Mikia beli untuk latihan memotong rambut. Malamnya Mikia terbangun karena mendengar suara berisik yang dia pikir mungkin tetangganya yang entah lagi ngapain. Karena masih mengantuk, dia pun memutuskan untuk tidur lagi dengan menutup telinganya. Malam itu berakhir begitu saja, dan besok paginya tetap. Rencananya dia ingin komplain ke tetangga, tapi ternyata kamar sebelah belum terisi. Faktanya adalah hanya dia seorang yang tinggal di lantai 2. Karena merasa harus segera berangkat kerja, Mikia pun turun dan sekarang dia bertemu lagi dengan bapak-bapak petugas kebersihan yang melihatnya dengan tatapan mencurigakan. Mikia pun menyapanya dan bapak itu menanyakan di kamar berapakah dia tinggal. Setelah dijawab, si bapak malah pergi begitu aja. Sungguh bapak yang aneh. Hari yang sibuk di salon dan malamnya, dia bahkan tidak sanggup memikirkan apapun yang dia tahu adalah tulang pinggulnya sudah mau remuk rasanya. Lagi-lagi lemari itu terbuka dengan kepala manekin yang berantakan. Mikia lalu membereskan manekin itu satu persatu dan dia kaget saat memegang sesuatu yang dingin yang terasa seperti kaki manusia. Tapi setelah disenter ternyata tidak ada apa-apa. Besoknya, dia bekerja seperti biasa dan saat memijit seorang pelanggan di salon, si ibu kaget karena menurutnya tangan Mikia terasa sangat dingin seperti mayat. Setelah itu dia mendapat pesan dari Yoshiyuki yang mengatakan bahwa apartemen itu sangat berbahaya. Pulangnya mereka pun bertemu dan Yoshiyuki memperlihatkan foto-foto tentang apartemen itu yang sempat dipasarkan di internet. Sudah pasti ada sesuatu yang aneh di foto itu yang entah apa. Yoshiyuki menyuruhnya untuk segera pindah dan sebagai teman yang baik, dia pun pamit begitu saja. Satu-satunya yang dapat Mikia lakukan sekarang adalah mengganjal lemari. Tengah malam, terdengar suara berisik dari dalam lemari, bahkan pintu lemari itu seperti digedor-gedor yang ternyata hanyalah mimpi. Walaupun hanya mimpi, tapi hal itu sedikit mempengaruhi kinerja Mikia di salon. Malamnya seperti biasa, dia baru pulang kerja dan segera memperbaiki posisi tongkat pengganjal lemari yang tergeletak jatuh. Kali ini dia merasa sudah cukup dan bermaksud untuk pindah. Awalnya dia membereskan sampah-sampah dan di luar dia bertemu lagi dengan si bapak petugas yang langsung menanyakan, "Mitantaro?" Si bapak lalu menceritakan di kamar 202 itu dulunya ditinggali seorang ibu dan anaknya. Ibu muda yang sangat kesusahan membesarkan anaknya dan pergi dari rumah, lalu suatu hari anaknya ditemukan meninggal tepatnya saat musim dingin. Jadi ceritanya waktu itu, karena tidak ada alat penghangat badan di apartemen, anak itu lari-lari yang maksudnya ingin menghangatkan badan, tapi dia malah tiba-tiba pingsan dan mati. Setelah kematian anak kecil tersebut, banyak kejadian aneh yang terjadi di lantai 2. Mendengar cerita itu, Mikia langsung melakban lemari tersebut dan masih terngiang-ngiang tentang cerita si bapak tadi. Dia pun teringat mimpinya kemarin di mana ada suara yang berkata, "Kesepian dan selamatkan aku dari dalam lemari." Telepon berdering dari emaknya dan di momen ini, Mikia menanyakan anak seperti apa dia sewaktu kecil hanya untuk mencoba memahami roh anak kecil tersebut.
Setelah itu Mikia tampak duduk merenungkan begitu kasihannya anak tersebut dan pintu lemari tiba-tiba terbuka. Hantu anak laki-laki itu keluar dan merangkak pelan-pelan sambil berkata, hal itu benar-benar membuat Mikia ketakutan dan segera pindah dari apartemen. Sebulan kemudian tidak ada lagi hal aneh yang terjadi dengan Mikia dan dia pun hidup tentram. Ternyata foto lemari yang beredar di internet itu kalau dilihat baik-baik, ada mata hantu anak yang mengintip dari lemari dan terus menunggu ibunya. Cerita kedua, koin 5 yen yang tertinggal di bangsal rumah sakit. Cerita ini tentang seorang suster yang bernama Wansan yang menjalani rutinitas untuk memeriksa pasien. Malam itu dia melihat ada seseorang yang masuk ke kamar 213 yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia mengingat ada yang meninggal di kamar itu dan selalu di jam 3 subuh, hal-hal aneh seperti tadi pun terus terjadi. Suatu hari Wansan ditugaskan untuk merawat pasien anak SD yang bernama Mayu. Anak ini tampak asik menggambar dan tidak merespons saat ditanya. Setelah itu Mayu terlihat terpaku melihat peta Dena yang tertempel di dinding. Di hari berikutnya, Mayu bermain dengan koin dan Dena yang digambarnya. Dia melingkar ruangan 306 dan berkata mereka semua akan mati. Awalnya Wansan berpikir itu mungkin hanya permainan anak-anak pada umumnya, tapi malamnya di ruangan suster, mereka mendapat panggilan dari ruangan 306 yang mengabarkan kondisi pasien yang aneh. Kesehatannya berubah tiba-tiba, dan singkat cerita, pasien tersebut akhirnya meninggal. Besoknya, Wansan menemui Mayu untuk pemeriksaan rutin, dan hari itu seperti biasa, Mayu bermain-main dengan koin dan kertas. Koin itu diletakkan di kamar 208, tapi kali ini, dia sendiri tidak tahu apa maksudnya ketika ditanya. Setelah itu, Wansan merasa melihat hantu perempuan yang menembus masuk ke kamar 208. Dia pun masuk ke kamar itu yang ditempati seorang pasien bapak-bapak. Pasien itu mengatakan dia tidur nyenyak semalam dan merasa senang mendapat kunjungan dari istrinya yang sudah lama tidak ke sana. Ini sungguh aneh di mana yang Wansan tahu, istri dari si bapak ini meninggal beberapa tahun yang lalu. Besoknya, Mayu terlihat bermain lagi dengan koinnya yang berhenti di kamar 301. Sekarang, anak itu berkata ada sesuatu yang menakutkan dan mengingatkan suster untuk berhati-hati. Di hari berikutnya, pasien yang menginap di kamar 301 dinyatakan sudah meninggal pagi ini. Wansan pun akhirnya sadar bahwa ini bukan hanyalah kebetulan semata, dan setelah itu dia berkunjung ke kamar 208. Disinilah dia melihat ada seseorang yang lewat di kamar. Setelah dari kamar 208, Wansan menemui Mayu dan anak itu menunjuk ke kamar 208 yang artinya mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk. Anak itu mengingatkan Wansan bahwa jika dia melakukan sesuatu hal yang tidak penting, maka dia juga akan mati. Wansan pun lalu memberitahukan hal ini kepada suster kepala dengan maksud ingin melakukan pencegahan dan suster itu memberikan sebuah jimat pelindung yang dia sendiri tidak begitu yakin apakah berfungsi atau tidak. Malamnya, Wansan lalu meletakkan jimat itu di bantal kepala pasien dan berjalan pergi. Di koridor itu, dia lagi-lagi melihat bayangan seorang wanita yang berjalan menuju ke atas. Wansan pun segera menemui Mayu dan di jam segini, anak itu masih bermain koin yang digerakkan menuju ke ruang 303 yang tak lain adalah kamarnya sendiri. Benar saja, bayangan menakutkan itu datang yang semakin membuatnya panik. Segera, Wansan menekan tombol panggil dan bayangan tersebut pun menghilang. Di pikirannya sekarang semuanya sudah aman, ternyata hantu itu muncul lagi di tirai. Dia pun memberanikan diri untuk membuka tirai tersebut yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Baru saja dia mau mengajak Mayu untuk pergi, hantu itu muncul tiba-tiba yang dekat sekali dengannya. Melihat penampakan itu, suster pun pingsan dan besoknya dia sudah di atas ranjang rumah sakit. Entah apa dan kenapa tentang koin 5 sen dan anak bernama Mayu itu. Akhirnya, Wansan pun memutuskan untuk berhenti dari rumah sakit dan sampai sekarang pun misteri tidak terpecahkan. Cerita berikutnya dialami seorang pria yang bernama Kojima. Setelah makan malam bersama rekan bisnisnya, dia berjalan ke arah stasiun kereta lalu disamperi gadis yang bernama Kawada yang juga makan bersamanya tadi. Kawada memberikan sebuah benda yang biasanya disebut tablet nazar yang bergambarkan ular. Ini juga salah satu perempuan aneh, tapi siapa sangka semua bermula di sini. Katanya, orang-orang yang menggunakan barang-barang seperti itu biasanya untuk urusan balas dendam. Di kantor, hal-hal aneh pun terjadi dengan orang-orang di sekitaran Kojima. Walaupun hanya masalah-masalah kecil, tapi judulnya amsyong aja pokoknya. Hal-hal sepele di mana seharusnya bawahannya itu bekerja sangat profesional, sekarang mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang berakhir dikomplain oleh customer. Setelah itu ada perasaan seperti sedang diawasi seseorang dari suatu tempat.
Malamnya dia menceritakan ini kepada adiknya dan menurut adiknya, ini mungkin saja sebuah kutukan. Besoknya, temannya yang bernama Kobayashi lagi-lagi mengalami kesialan yang tiba-tiba terjatuh dari tangga. Dia lalu menelpon temannya untuk menanyakan tentang Kawada, apakah akan ikut lagi untuk pertemuan nanti, tapi sayangnya, temannya mengabarkan setelah malam itu dia tiba-tiba mengundurkan diri. Kawada memang cantik, tapi mempunyai sisi yang menakutkan menurut temannya. Malamnya dia membicarakan kembali kejadian di kantor dan menurut adiknya yang sudah banyak mencari tahu, sepertinya Kawada ingin melepaskan kutukan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Maka dari itu dia memberikan barang haram itu kepada orang lain begitu saja. Besok paginya Kojima bangun dengan perasaan yang diawasi seseorang yang dia sadari datang dari tablet nazar tersebut. Karena itulah dia berpikir harus melakukan sesuatu dan membawa barang terkutuk itu ke kuil. Banyak sekali rintangan selama dalam perjalanan, dan yang disadari Kojima adalah barang itu seakan menentangnya. Kojima tidak menyerah dan singkat cerita sampailah dia di kuil, lalu meninggalkan barang itu di sana sambil mengucap doa. Beberapa hari kemudian dia tidak lagi mengalami hal aneh. Sampai sekarang dia juga tidak tahu barang terkutuk itu berasal dari mana dan apa kegunaannya. Cerita berikutnya berjudul Seseorang Lainnya yang Ada di Elevator. Cerita ini dialami beberapa anak sekolahan yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman mereka. Sempat ada seseorang yang baru meninggal yang dibawa dengan menggunakan lift untuk menuju ke ruang mayat di lantai dasar. Mereka pun berbincang di kamar pasien sampai lupa waktu dan sewaktu mereka baru mau pergi, angin terasa bertiup dan ada jedukan di lantai seperti ada seseorang yang dibawa dengan bunker menuju ke dalam lift. Pintu lift tertutup dan terbuka lagi di lantai dasar tepat di depan kamar mayat. Hal aneh lagi-lagi terjadi. Lantai itu terasa ada jedukan yang seakan-akan ada bunker yang dibawa keluar dari lift. Pintu kamar mayat terbuka sendiri dan dari kegelapan, terlihat ada seseorang yang berjalan keluar. Anak-anak semakin panik dan menekan tombol lift, tapi sayangnya pintu lift macet dan hanya menutup setengah. Sosok itu menghilang kemudian muncul lagi di depan mereka dengan wajah yang menakutkan. Cerita berikutnya berjudul Panggilan Kolam. Cerita ini tentang sebuah keluarga yang berlibur dan menginap di daerah pegunungan. Dari awal, sang ayah sudah melihat sesosok wanita yang berdiri di dekat pohon tak jauh dari tempat mereka berada dan menghilang setelahnya. Untuk diketahui, istri dari Pak Kochi ini baru saja meninggal dan malamnya dia merasa ada suara perempuan di luar. Karena itulah Kochi mengintip lewat jendela dan melihat sosok berbaju putih itu adalah istrinya Komiko. Si bapak menyusul keluar dan ternyata hanyalah mimpi. Walaupun begitu, Kochi lebih ingin menganggap bahwa istrinya sudah datang untuk menjenguknya. Harusnya hari itu mereka sudah check out, tapi karena Kochi mengalami kejadian itu, dia berniat untuk extend sehari lagi. Anak-anaknya sendiri mempunyai kesibukan masing-masing dan akhirnya diputuskan hanya dialah yang akan tinggal. Setelah itu, dia melihat sosok hantu itu lagi dan mengikutinya sampai ke sebuah kolam. Hantu itu berdiri di tengah kolam dan melambaikan tangan kepadanya. Kochi masih menganggap itu adalah mendiang istrinya padahal sosok itu terlihat menyeramkan. Dengan polosnya dia berjalan layaknya remaja pucin dan di waktu yang bersamaan anaknya menelpon yang mengabarkan ada keganjilan di foto mereka kemarin. Hantu tersebut menghilang dan muncul lagi dari dalam kolam yang membuatnya sadar bahwa itu bukanlah mendiang istrinya melainkan hantu busuk. Setelah itu dia tidak mengingat apa yang terjadi dan siapakah hantu itu. Apakah yang memunculkan dia dan sampai sekarang pun Koichi tidak mendapatkan jawaban. Cerita selanjutnya berjudul Pemberitahuan Musim Panas. Cerita ini dialami oleh Tomoko yang bekerja sebagai planner di sebuah perusahaan kecil. Dia banyak membantu pedagang membuat brosur, banner, pengiklanan, dan lain-lain. Suatu hari dia menyadari ada yang aneh dengan foto yang baru saja diambilnya, di mana ada seseorang yang berdiri dengan penampakan setengah badan di belakang tiang listrik. Sekilas tentang keluarganya, ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri di pedesaan dan semenjak menerima komplain dari warga, ayahnya selalu menundukkan kepala dan menurut. Suatu hari, Tomoko meminta izin untuk ke Tokyo agar dia bisa menjadi mandiri dan mengetahui seberapa besar potensi dalam dirinya. Singkat cerita, ayahnya tidak setuju dan berkata hidup itu keras. Tomoko merasa kecewa dan berkata dia lebih baik mati jika harus hidup seperti ayahnya karena dia membenci itu semua. Mau disetujui atau tidak, Tomoko tetap pergi. Setelah itu, ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang Tomoko berpikir ayahnya pasti tidak akan memaafkannya. Hari itu, Tomoko melanjutkan pengerjaannya dan memperbesar foto misterius tersebut. Sosok laki-laki itu terlihat seperti ayahnya, dan momen itu terganggu oleh kedatangan temannya. Sepulangnya dia ke rumah,
Tomoko mendengar suara seperti ponsel yang bergetar tanpa suara, dan dia pun memeriksa ke depan tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Besoknya, sewaktu dia sedang menangani klien, suara ponsel bergetar pun kembali terdengar dan di depan sana sosok ayahnya lagi-lagi muncul. Sosok itu semakin dekat dan menghilang setelahnya. Diceritakan kembali 3 tahun yang lalu saat Tomoko sedang bekerja, dia mendapat telepon dari ayahnya untuk pertama kalinya setelah pertengkaran mereka. Saat itu ponselnya sedang dalam keadaan tidak bersuara dan hanya menggunakan vibrate mode. Tomoko tidak ingin mendengar suaranya dan memutuskan untuk tidak menjawab telepon dari ayahnya. Beberapa hari setelahnya, ayahnya ternyata meninggal dalam kecelakaan. Malamnya di apartemen, lagi-lagi dia mendengar suara ponsel bergetar dan sosok ayahnya pun muncul di dekat pintu. Tomoko ketakutan dan meminta ayahnya untuk tidak menghantuinya. Setelah itu untuk beberapa saat, roh ayahnya tidak lagi memperlihatkan diri. Suatu malam sewaktu dia berjalan pulang, dia ditelepon untuk kembali ke kantor kendala ada sebuah kesalahan dalam periklanan. Malam itu jugalah roh ayahnya kembali muncul. Besoknya, Tomoko memutuskan untuk pulang ke kampung dan mengatakan pada ibunya bahwa ayahnya tidak memaafkannya sampai sekarang. Malamnya, dia merasa ada suara berisik di luar kamar. Pelan-pelan, Tomoko membuka pintu kamar dan melihat sosok bayangan laki-laki yang ternyata adalah ayahnya. Dia pun segera menyalakan lampu dan roh ayahnya pun menghilang. Setelah itu, roh ayahnya pun muncul kembali di pojokan dan Tomoko pun berteriak menanyakan apa yang ayahnya inginkan darinya. Sejauh inikah dia menghantui hanya karena tidak memaafkan? Di saat seperti inilah akhirnya Tomoko mengakui bahwa selama ini kerjaannya memang tidak beres dan semua perkataan ayahnya adalah benar adanya. Bahwa hidup ini keras, kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya berdasarkan keinginan kita. Di waktu yang bersamaan, dia pun melihat buku yang tertulis kumpulan kerjaan Tomoko. Dia membuka buku itu dan di sana tertulis hari festival anak di mana itu adalah selebaran yang dibuat Tomoko dulu. Di sana juga tertulis sekumpulan catatan ayahnya tentang kerjaan Tomoko dari awal. Sejujurnya, ayahnya tidak pernah melewatkan hasil karyanya yang dikumpulkan menjadi satu file. Tidak hanya itu, tapi ayahnya juga menuliskan komen-komen yang menurutnya hasil karya anaknya itu sangat bagus juga kata-kata yang menyemangati. Sekarang, Tomoko baru mengerti bahwa ayahnya tidak pernah membencinya, tapi yang ada justru mengkhawatirkannya. Roh ayahnya selalu muncul di saat-saat Tomoko mengalami masa sulit dalam bekerja dan bermaksud untuk menyemangatinya. Tamat. Film ini berdasarkan kisah pengalaman orang yang bertemu dengan hantu dan terdapat 4 cerita yang berbeda. Cerita pertama tentang para anggota komite festival budaya yang terdiri dari beberapa murid ini. Karena festival akan diselenggarakan, mereka tetap di sekolahan guna mempersiapkan semua keperluan acara walaupun jam sekolah telah berakhir. Di setiap sekolahan sudah pasti melekat dengan cerita-cerita hantu dan di sini terkenal dengan 7 misteri. Dari anatomi manusia yang bisa berpindah tempat sendiri, suara piano yang terdengar, kran air yang terbuka sendiri, lukisan pria yang bisa nyengir kuda, keanehan tangga yang tidak berujung sampai dengan ujung koridor yang bisa menyeret orang. Hari sudah semakin senja dan sebelum pulang, ketiga gadis ini memutuskan untuk melakukan permainan pemanggilan arwah yang disebut kokurisan. Koin yang dimainkan akhirnya bergerak sendiri seakan menjawab pertanyaan mereka. Seorang remaja lain bernama Moriyama tiba-tiba datang yang membuat mereka kaget. Dia lalu merobek kertas permainan sambil mengatakan semua ini hanya permainan alam bawah sadar yang sebenarnya digerakkan oleh mereka sendiri. Sebelum pergi, dia berpesan jangan melakukan hal-hal seperti ini karena iseng, karena kadang roh jahat juga akan berkumpul. Setelah itu ketiga sekawan ini pun berencana pulang. Satu hal yang entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada anatomi manusia yang tidak pada tempatnya. Di tengah-tengah koridor, mereka juga mendengar suara piano yang ternyata tidak ada siapapun di ruangan musik. Hari itu berlalu begitu saja dan mereka tidak begitu memikirkan hal-hal aneh yang terjadi karena kesibukan yang menyita waktu. Besoknya kejadian aneh lainnya pun berlanjut di mana mereka mendapati air kran yang terbuka sendiri. 3 kejadian aneh itu sedikit mulai membuat mereka takut ditambah sekarang, lukisan pria tua yang digantung di dinding itu bisa tersenyum.
Setelah nyengir, sekarang kalau dilihat-lihat lagi, lukisan itu berpose seolah-olah dari tadi hanya mingkem. Jadi maksudnya mata lu aja yang kelilipan. 7 dari cerita hantu di sekolah, 4 diantaranya sudah terjadi. Besoknya, Saki menemui Moriyama untuk meminjam cat warna. Sebelum Saki pergi, Moriyama menceritakan tentang tembok di ujung lantai 3, di mana dulunya pernah ada kejadian siswi yang diseret masuk ke dalam cermin. Karena itulah cermin itu pun dicampakkan dan maksud Moriyama adalah mengingatkan Saki untuk tidak mendekati tembok itu apalagi di malam hari. Singkat cerita, setelah Saki memakai cat warna yang dipinjamnya, dia pun berencana mengembalikan barang tersebut ke ruangan seni. Tidak terjadi sesuatu yang aneh di sini, tapi malah di tangga. Saki menuruni anak tangga yang seperti tidak ada ujungnya dan hanya berputar-putar di sekitaran sana. Karena itu Saki pun berpikir untuk turun lewat tangga ujung koridor lantai 3 yang dimaksud Noriyama. Belum juga sampai di sana ada sesuatu yang gelap mendekati dan Saki pun seakan-akan akan disedot ke dalam. Sebelum benar-benar tersedot, dia masih mencoba untuk bertahan dan beruntung si pangeran akhirnya datang juga. Singkat cerita, mereka pun lolos. Sejak itu tidak ada lagi yang berani berkegiatan sampai malam. Cerita berikutnya, gedung pusat panggilan. Seorang gadis bernama Minegi yang baru saja bergabung ditegur atasannya karena banyak pembatalan produk oleh customer daripada yang membeli di line phone yang dia tangani. Malamnya saat dia di pantry sendirian, dia merasa mendengar suara kereta yang didorong dan sekilas melihat ada sesosok wanita dengan baju putih berambut panjang yang berjalan lewat. Setelah benar-benar dipastikan sosok itu sudah menghilang. Setelah itu Minegi disuruh mengambil contoh produk di gudang bawah tanah yang akan ditemani oleh rekan kerjanya yang bernama Ito. Tertangkap ekspresi Ito yang seperti takut akan sesuatu yang entah apa. Sesampainya di sana, mereka berpencar untuk mencari barang yang dimaksud, dan lagi-lagi Minegi melihat sosok wanita pendorong troli yang lewat begitu saja. Awalnya dia berpikir itu Ito, tapi ternyata Ito ada di rak belakang. Minegi mengatakan dia melihat seseorang yang barusan lewat, dan kalimat itu membuat Ito merinding yang langsung mengeluarkan jimat pelindung. Hari itu berlalu begitu saja dan beberapa hari berikutnya, Minegi masih diharuskan menyelesaikan pekerjaan sendirian di mana yang lainnya sudah pada bubar. Harusnya itu sudah di luar jam kerja, tapi ada seorang customer yang menghubunginya. Minegi tetap melayani dengan senang hati tapi anehnya tidak ada yang berbicara. Yang terdengar malah suara troll yang didorong dan Minegi menyadari perempuan itu sudah ada di belakangnya tapi menghilang di saat dia menoleh. Besoknya, Minegi menanyakan wanita halu yang suka mendorong troli kepada Ito. Ito sendiri juga mengaku pernah melihat sosok itu beberapa kali selama dia bekerja di sana, tapi tidak ada yang percaya kepadanya. Dari curhat-curhatan itulah mereka menjadi dekat. Suatu hari, perempuan itu lagi-lagi muncul di belakang Minegi saat dia sedang sibuk memungut kertas-kertas yang berjatuhan. Ito yang melihat sosok itu langsung menarik Minegi agar segera pergi dari sana. Baru saja Ito ingin menceritakan asal-usul hantu perempuan itu, bosnya tiba-tiba muncul dan berkata gosip mulu, bubar. Kerjaan numpuk woi. Sebelum pergi, Ito memberikan jimat pelindungnya kepada Minegi. Jimat sudah tidak ada dan hantu itu seakan mengincar Ito. Suara troli khas kemunculannya pun terdengar dan Ito tampak kaget setelah dia membalikkan badan. Entah apa yang terjadi dengannya, yang pasti, besoknya Ito sudah mengundurkan diri. Tanpa Ito, hidup terus berlanjut dan seperti biasa, Minegi akan bekerja sampai larut malam sendirian. Ada penelpon di jam segini dan kali ini terdengar suara wanita yang menangis. Minegi pun tidak ingin mendengarkan lebih lama dan segera pergi. Dengan cepat dia memperbesar langkah kakinya dan si empok lewat lagi di belakang dengan trolinya. Kalau tadi cuma seliwiran lewat di belakang, sekarang hantu itu sengaja menampakkan diri di depan yang membuat orang kabur. Saking takutnya, Minegi bersembunyi di antara kardus dan mempersilahkan si kakak hantu untuk lewat dulu. Awalnya semua sesuai dengan rencana, tapi Minegi malah tidak sengaja menjatuhkan kardus yang membuat hantu itu berbelok kembali. Dengan segera, Minegi pun menuruni tangga dan apesnya hantu itu malah ada di bawah. Terpaksa, dia naik kembali ke atas dan hantu perempuan itu pun seakan mengejarnya dengan pelan tapi pasti. Karena tidak ada jalan keluar, Minegi lalu bersembunyi di toilet. Hantu itu sampai di toilet dan membuka satu persatu bilik toilet dan terakhir dia ingin membuka pintu toilet Minegi. Dalam keadaan ketakutan yang sangat, Minegi teringat akan jimat pelindung yang diberikan Ito dan tak lama setelah itu, pintu pun terdiam.
Suara troli terdengar menjauh, tapi siapa sangka si empok sudah di dalam toilet dengan wajah yang tersenyum. Karena dialah Minegi akhirnya resign dari perusahaan itu. Jadi katanya, hantu wanita itu dulunya adalah karyawan di perusahaan tersebut yang mempunyai dendam dengan perusahaan karena sesuatu hal. Itu sebabnya dia menjadi hantu gentayangan yang selalu ingin mengusir orang-orang yang mempunyai hati baik dan menyisakan orang-orang yang berkualitas jelek dengan tujuan menghancurkan perusahaan tersebut. Cerita selanjutnya, seorang gadis bernama Yumechi menginap di hotel yang rencananya akan ada rekaman lokal. Yumechi sendiri bisa merasakan kehadiran dan melihat roh dari kecil. Beberapa tahun terakhir, dia tidak lagi melihat kemunculan roh, tapi setelah berkenalan dengan seorang teman, indera keenamnya itu seakan terasa kembali. Dia mengambil beberapa foto kamar dan mengirimkannya ke temannya. Menurut temannya pun, kamar itu mempunyai energi negatif. Baru juga diomongin, hal aneh pun terjadi. Koper yang harusnya tidak terkunci sama sekali, sekarang terkunci rapat. Karena itulah, dia meminta jasa tukang untuk membuka koper tersebut. Sewaktu Yumechi sedang mandi, dia mendengar suara musik yang sangat kencang yang dia pikir mungkin tamu sebelah kamar, tapi nggak taunya TV di kamarnya itu yang hidup sendiri. Reaksi Yumechi hanya mematikan TV dan setelah itu dia lanjut mengeringkan rambut. Disinilah dia melihat babang ganteng yang melayang lewat. Walaupun sedikit kaget, tapi Yumechi masih tidak begitu menghiraukan karena aura dari si babang yang katanya tidak begitu buruk. Di hari berikutnya, ada balon terbang yang kali ini bukan hantu melainkan temannya yang mencoba memperagakan kemunculan hantu semalam. Dari yang memperagakan berlanjut ke cerita hantu berdasarkan pengalaman. Tiba-tiba lampu berkedip yang membuat mereka histeris. Ada lagi di mana Yumechi merasakan ada yang menarik tangannya. Tak ada yang terjadi setelah itu dan malamnya di saat Yumechi ingin tidur, telinganya terasa berdengung yang membuatnya tidak bisa tidur. Karena itu jadinya main ponsel dan telinganya semakin terasa tidak nyaman. Disinilah hantu si babang muncul lagi dengan posisi seperti mengintip. Setelah lampu dinyalakan, dianya hilang. Yumechi beranggapan itu hanyalah halusinasi semata dan berpura-pura tidak pernah melihat sosok tersebut. Di hari berikutnya, lagi-lagi si babang muncul tapi hilang setelah lampu dinyalakan. Dia kemudian muncul lagi di saat lampu kamar dimatikan dan sekarang posisinya lebih dekat dari sebelumnya. Akhirnya, Yumechi memutuskan untuk tidur dengan lampu yang menyala. Tibalah hari terakhir dia tinggal di kamar itu, dan malamnya lagi-lagi Yumechi mendapatkan penglihatan yang sama. Awalnya, hantu itu malu-malu yang nyempil di antara tembok. Lama-lama, urat malunya pun putus semua yang semakin kesini semakin mendekat sesuai dengan lampu yang dihidup matikan. Hitungan lampu yang dimatikan terakhir itu, hantu tersebut menghilang dan hal ini sungguh melegakan. Waktunya tidur nyenyak dan ternyata Yumechi benar-benar dipermainkan dengan kemunculan hantu itu yang dekat sekali dengannya. Jadi ternyata sosok hantu pria itu adalah teman semasa SMP-nya dulu yang tidak ingin dilupakan. Tidak ada niat jahat yang dia inginkan hanyalah selalu diingat dan dikenang oleh teman-temannya. Cerita terakhir datang dari seorang pria yang bernama Kentaro, di mana sebenarnya cerita menyeramkan ini sangat ingin dia lupakan. Beberapa tahun yang lalu, dia dimutasi dan pindah ke sebuah apartemen. Hari pertama di sana, jam meja terjatuh dengan sendirinya, tapi Kentaro belum menyadari ada yang janggal. Di hari berikutnya, dia menghampiri sebuah toko sewaktu berjalan pulang kantor. Karena gelagat ibu penjual yang aneh, dia pun memutuskan untuk segera pulang tanpa membeli apapun di sana. Sesampainya di apartemen, kulkas dalam keadaan terbuka, dan minuman yang dibuatkan oleh adik perempuannya kemarin sudah tinggal setengah botol. Hari ketiga di sana, jam meja lagi-lagi terjatuh dengan sendirinya. Setelah ditaruh kembali, dia jatuh lagi. Kentaro mengambilnya lagi dan sekarang, tiba-tiba ada muka lempeng yang tertanam di dinding lalu menghilang begitu saja. Hari keempat, Kentaro merasa ketindihan saat tidur. Setelah membuka mata, ternyata ada suhu berkimono hitam yang duduk di atasnya. Walaupun begitu, dia tetap terbangun keesokan harinya, tapi jika yang semalam itu hanyalah mimpi, rasanya seperti sangat nyata. Hari kelima di saat dia sedang Zoom online, terdengar suara pintu yang terbuka tapi tidak ada siapa-siapa. Hari keenam masih Zoom online, kali ini temannya bertanya anak-anak yang di kamarnya itu apakah anaknya, yang padahal tidak ada siapa-siapa. Hari ketujuh, sepulangnya Kentaro dari kantor, dia melihat ke toko yang sama dulu. Si ibu pemilik toko keluar dan menepuk pundaknya 3 kali sambil berkata, begini saja sudah ada perbedaan.
Hari ke-8, teman-teman kantornya masih menanyakan tentang anak-anak yang berlarian di belakang Kentaro. Anak tuyul mana coba, kawin aja belum? Malamnya dia menceritakan keanehan yang terjadi kepada adik perempuannya dan adiknya mengirimkan metode-metode untuk pengusiran roh halus lewat ponsel. Hari ke-9 lebih sadis lagi. Pintu terbanting dan sekarang ada perempuan berbaju merah yang lari dari arah pintu lalu menghilang. Karena itulah dia pun membuka pesan adiknya dan melakukan apa yang tertulis di sana. Dia meletakkan garam di sudut pintu dan semprot-semprot air garam ke seluruh ruangan, juga menyalakan dupa. Hari ke-10 garam dikeroyok jamur dan malamnya pintu terbanting. Lagi-lagi hantu perempuan itu berlari masuk yang diulang sampai 3 kali. Karena itu besoknya di hari ke-11, dia memutuskan untuk kembali ke toko yang menjual perlengkapan pengusiran setan. Kedatangannya pun sudah diperkirakan oleh pemilik toko. Si ibu menanyakan apakah tangannya terasa berat akhir-akhir ini yang langsung dibenarkan oleh Kentaro. Menurut si ibu ada 2 ekor tuyul yang gelayutan di tangannya. Setelah itu si ibu pun meminta untuk berkunjung ke apartemen. Sesampainya di sana, si ibu menebak dengan benar keanehan-keanehan yang terjadi yang katanya minumannya itu telah diminum oleh para tuyul. Setelah itu dia melemparkan biji-bijian dan melakukan ritual pengusiran. Setelah selesai, tetap si ibu meminta bayaran dengan berkata, perlu dibikinkan kwitansi? Udahlah mahal, nggak taunya hanya menahan sementara. Sebelum pergi, ibu itu mengingatkan sebaiknya segera pindah karena jika tidak nyawa pun bisa melayang. Kentaro mendengarkan pesan si ibu dan mulai sedikit demi sedikit mengemas barang-barangnya walaupun belum tahu kapan tepatnya dia akan pindah. Hari ke-12, muka lempeng itu muncul lagi di dinding. Tidak hanya dia, Suhu pun sudah duduk di sana. Ada lagi 2 anak kecil yang mungkin mereka ini nih pelakunya yang katanya suka gelayutan di lengan. Terdengar pintu terbuka dan hantu wanita yang berlari pun hadir. Berlarian ngulang berkali-kali, lama-lama dia pun lelah dan akhirnya memilih jalan pelan-pelan. Satu ruangan berisikan hantu dari dedengkot sampai ke para bocah, semuanya komplit. Yang paling menakutkan itu wanita berbaju merah ini yang terus berjalan mendekati Kentaro. Karena kejadian terakhir itu, Kentaro langsung minggat dari apartemen tersebut. Jadi penjelasannya, sebelum bangunan itu dibangun, ada hantu yang terikat di lokasi tersebut. Hantu-hantu di sana adalah satu keluarga di mana si muka lempeng adalah anak dari si nenek yang mati duluan. Setelah itu nenek pun menyusul dan mengira Kentaro adalah anaknya, maka dari itu dia duduk di atas yang seakan mendoakannya. Soal jam dinding yang jatuh itu menunjukkan waktu yang telah hilang. Kalau soal wanita berbaju merah dan 2 kuciril itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Tamat. Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang pria bernama Rio. Kejadian tersebut terjadi tak lama setelah dia bekerja di sebuah kantor keamanan. Seperti biasa, dia bertugas malam dan ponselnya selalu dipenuhi pesan dari pacarnya yang bernama Misa. Tak lama, Rio mendapatkan panggilan darurat yang mengharuskannya segera ke Panti Jompo Kawakami, kamar 517. Sesampainya di kamar yang dimaksud, kode tanda alat pemanggil yang tertempel di tangannya segera dimatikan. Dia kemudian masuk sambil memanggil nama pemilik kamar yang bernama Yamuchi. Ruangan begitu gelap dan terdengar suara erangan dari balik sebuah pintu. Setelah dibuka, lampu darurat yang terpasang di kamar itu masih menyala yang dipikir mungkin malfunction. Baru saja alat itu ingin dimatikan, tangannya dipegang kakek Yamuchi yang terlihat sekarat. Setelah itu kakek pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kabarnya setelah beberapa saat sampai di rumah sakit, kakek Yamuchi pun wafat. Hal itu membuat Rio merasa bersalah dan berpikir seandainya dia datang lebih cepat, mungkin nyawa kakek masih bisa terselamatkan. Beritanya, kakek begitu kesepian di mana anak perempuan satu-satunya tidak lagi berkunjung dan kejadian ini sendiri membekas di benak Rio seperti beban. Besoknya dia berkencan dengan Misa dan baru saja sampai di suatu tempat, ibu Misa menelpon yang menyuruhnya pulang dengan alasan mengkhawatirkannya. Ini tentu saja berlebihan dan Rio meminta waktu setidaknya pulangnya setelah selesai makan, tapi Misa menolak. Karena itu Rio kecewa dan sedikit ngedumel tentang ibunya yang malah membuat Misa tersinggung lalu pergi. Rio mengejarnya dan di tengah-tengah tangga Misa pun berhenti. Dia menjadi aneh yang menunduk sambil berkata, kalimat itu terus diulangnya dan tak jauh dari sana, ada roh kakek Yamuchi yang berdiri sambil melihat ke arah mereka. Misa kerasukan dan ingin mencelakakan Rio.
Setelah sekian detik, Misa berhenti lalu pingsan dan terguling-guling di tangga. Roh kakek pun menghilang. Saat itu, Rio berpikir mungkin kakek menaruh dendam kepadanya. Untungnya luka Misa tidak begitu serius dan sang ibu terlihat begitu ramah dan penyayang. Tapi di belakang Misa, ibu menegur Rio dan mengungkapkan ketidaksukaannya karena Rio dianggap pria yang belum matang. Selagi si ibu ngoceh panjang lebar, roh kakek lagi-lagi muncul yang berdiri di belakang ibu. Karena itulah Rio merasa tidak nyaman dan langsung pamit keluar. Hal ini membuat Rio semakin yakin bahwa kakek menaruh dendam dengannya, dan besoknya di kantor, senior menanyakan apa yang dibawanya di punggung saat bekerja yang terlihat seperti bayangan hitam besar. Senior dengan jelas melihat hantu yang selalu berada di belakang Rio, dan karena itulah Rio pun menceritakan apa yang sudah dia alami selama ini juga prasangkanya terhadap kakek Yamuchi. Dari dulu Rio merasa tidak mempunyai kemampuan istimewa tapi mempunyai hati yang selalu tidak enakan sama orang. Senior hanya berpesan agar tidak terlalu berbaik hati jika memang tidak bisa melakukannya, dan di momen yang sama Misa mengirim pesan untuk menjemputnya dari rumah sakit. Disinilah Rio mulai buka suara perihal Misa yang selalu mengirimkan pesan di jam kantor yang menurutnya itu sangat mengganggu. Belum lagi permintaan-permintaan yang tidak masuk akal yang harus Rio lakukan segera, jika tidak maka Misa akan ngambek. Sungguh perempuan posesif, manja dan menyebalkan. Nah kan, tersinggung lagi kalau dibilangin, mewek lagi deh. Misa menunduk dan suaranya pun berubah. Kalimat yang sama persis seperti waktu itu. Anehnya lagi, sewaktu Misa memalingkan wajahnya, dia lebih terlihat seperti ibunya yang membuat Rio takut dan segera keluar dari mobil. Tidak kalah menakutkan, entah Misa atau emaknya itu merangkak keluar sambil mengulang kata-kata yang sama, sampai kakek Yamuchi muncul di hadapan mereka dengan cahaya yang menyilaukan. Entah apa maksudnya, kakek cuma mengangguk lalu menghilang. Misa pun akhirnya pingsan. Besoknya Rio menceritakan hal ini kepada senior, dan menurut senior, mungkin roh kakek Yamuchi ingin menyelamatkannya dari awal karena dia muncul di saat-saat Rio sedang dalam bahaya. Kasih sayang ibu Misa yang berlebihan kepada anaknya seakan menghantui, dan penampakan dalam bentuk kemarahan itulah yang selalu diperlihatkan ke Rio. Di hari-hari berikutnya Misa sudah normal seperti biasa, tapi Rio tetap merasakan kehadiran yang tidak biasa. Kenyataannya sang ibu masih terus memperhatikan mereka dari balik tirai jendela dengan meraut wajah yang suram. Cerita selanjutnya, ini kisah seorang ibu muda bernama Tado. Hari itu dia menjemput anaknya yang bernama Kana di sekolahan. Di tengah jalan, Kana terdiam sambil memandang ke sebuah rumah besar, seakan ada seseorang di sana dan ternyata inilah awalnya. Keesokan harinya, Bu Guru memperlihatkan gambar Kana yang menggambar sebuah rumah yang dilewati kemarin, dan menurut Bu Guru, hal ini tidak biasa dia lakukan. Pulangnya, mereka melewati rute yang sama dan baru saja Tado ingin menanyakan tentang lukisannya, ponsel berdering. Tado menjawab telepon sebentar dan Kana sendiri sudah berdiri di depan gerbang rumah sambil tertawa. Anak itu dengan polosnya berkata dia sedang bermain dengan Yukari yang padahal tidak ada siapa-siapa. Besoknya guru memberitahu bahwa rumah dekat sekolah itu terkenal dengan sebutan rumah berhantu. Konon katanya ada seorang anak perempuan yang meninggal di sana dan sejak itu jugalah banyak yang mengaku melihat penampakan hantu anak perempuan termasuk Izumi teman sekolah Kana. Pulangnya Tado mencocokkan gambar Kana dengan rumah itu dan di lembar belakangnya ada gambar sesosok anak kecil yang sedang berdiri sambil memegang boneka. Tado menyuruh Kana untuk tidak lagi menggambar rumah ataupun bermain dengan Yukari, dan sebagai gantinya, Tado berjanji akan hadir di acara sekolahan. Sayangnya janji itu tidak ditepati karena kebetulan Tado harus menangani kasus darurat mengingat profesinya sebagai suster di rumah sakit. Tado tiba di sekolah ketika acara sudah selesai dan parahnya lagi, Bu Guru berkata Kana tidak masuk sekolah hari itu. Izumi menghampiri Tado dan berkata, Yurika kadang juga suka bermain dengannya di depan rumah besar. Mendengar itu, Tado langsung mencari Kana di rumah tak berpenghuni yang dimaksud. Suara jam kuno yang berdenting mengagetkannya dan tawa anak kecil terdengar dari lantai atas. Tado berpikir itu pasti Kana dan segera naik, tapi di tangga itu ada sosok hantu anak kecil yang sedang duduk dengan rambut panjang terurai. Tado menanyakan keberadaan Kana dan hantu itu menunjuk ke sebuah tempat. Tado pun segera turun dan hantu anak kecil itu muncul lagi di hadapannya sambil tersenyum. Tado mencari anaknya kemana-mana sambil memanggil Kana, dan hantu Yukari mengikutinya pelan-pelan sambil tertawa kecil.
Terdengar suara yang memanggil ibu dari sebuah kamar dan Tado pun segera masuk ke dalam sementara hantu itu berdiri di belakangnya. Di dalam kamar yang ada ternyata hantu anak perempuan itu lagi dan singkat cerita, Kana akhirnya ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Kana segera dibawa turun dan hantu anak kecil itu selalu muncul yang berkata, pintu rumah terkunci semua dan Tado meneriaki anak setan ini untuk tidak mengganggu Kana. Dia memeluk anaknya dengan erat dan setelah keadaan dirasa aman, Tado melihat ke atas dan anak setan itu sudah berdiri dekat sekali dengan mereka sambil tersenyum. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, Kana tidak lagi berani mendekati rumah tersebut. Cerita selanjutnya, pria ini bernama Fukumo. Dia baru saja dimutasi kerja ke cabang daerah dan diberikan fasilitas untuk tinggal di apartemen lantai 4. Baru saja naik ke lantai itu ada angin yang meniup ke wajahnya. Di dalam kamar tak lama setelah berberes, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar dan suara perempuan yang berkata, Fukumo mengintip dari lubang spy tapi tidak melihat siapapun dan tetap membukakan pintu. Ternyata memang tidak ada orang dan keesokan harinya tepatnya jam 2 subuh, ketukan pintu kembali terdengar dengan suara perempuan yang sama, juga kalimat yang sama. Bedanya sekarang dibarengi suara tangis. Setelah diintip tidak ada siapa-siapa tapi si pria polos ini tetap membukakan pintu di tengah malam buta. Angin berhembus ke wajahnya dan dia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Besok pagi dia menanyakan hal aneh ini kepada pengurus dan Pak Pengurus berkata dia tidak tahu persis kejadiannya, tapi berasumsi gadis yang hanya terdengar suaranya itu adalah pacar dari seorang pria yang sebelumnya tinggal di kamar itu. Konon katanya gadis itu pernah selingkuh dan karena itulah dia datang setiap hari ke pacarnya untuk meminta maaf. Belakangan harusnya sudah tidak ada kejadian aneh tapi mungkin Fukumo terlihat mirip dengan pacar sang gadis. Fukumo lalu meminta tolong si bapak untuk menegurnya, cuma masalahnya sekarang gadis tersebut sudah meninggal cukup lama. Kejadian itu diceritakan Fukumo kepada istrinya dan dia pun menaruh garam di pintu masuk untuk mengusir hantu. Malam itu aman sampai besok pagi. Tapi setelah beberapa hari berlalu gangguan datang lagi. Hantu perempuan itu terus mengetuk pintu dan menangis sambil memohon untuk dibukakan pintu. Garam di depan pintu menghitam bahkan piringnya pun pecah. Foto keluarga terbanting sendiri dan sosok hantu wanita itu sudah berdiri di dalam ruangan. Dia bertanya kenapa tidak membukakan pintu sambil jalan mendekati Fukumo. Fukumo begitu ketakutan dan memintanya agar tidak mendekat, tapi hantu itu terus mengulang pertanyaannya seperti kaset rusak. Hantu itu lalu duduk berlutut sambil berkata, padahal aku hanya ingin meminta maaf. Yang lebih menakutkan, dia mendongakkan kepala dan memperlihatkan matanya yang tidak berpupil. Besok paginya Fukumo menaruh bunga dan mendoakannya sambil memberitahu bahwa pacarnya tidak lagi tinggal di kamar itu. Sewaktu ingin berangkat kerja, Fukumo hampir tertabrak, tapi dia merasa ada yang menarik tangannya dengan kuat. Tangan hantu perempuan itulah yang menariknya sebagai tanda terima kasih karena sudah mendoakannya. Cerita selanjutnya tentang seorang penari dari grup Momoklo. Seperti layaknya para artis, mereka akan mengadakan tur ke seluruh dunia dan menginap di berbagai hotel. Suatu hari, Mika merasa tidak bisa menggerakkan badannya saat tidur di sebuah hotel. Terdengar pula suara seruling yang ternyata ada sosok hantu anak kecil yang sedang meniupkan seruling di sampingnya. Sebisanya Mika menggerakkan badannya dan setelah berhasil, hantu itu pun menghilang. Gangguan ternyata belum berakhir. Mika kembali tidur dan tak lama terdengar suara ketukan dinding dari kamar sebelah. Ini aneh karena kamar Mika sendiri berada di paling ujung yang tak memungkinkan orang untuk melakukan hal tersebut. Rasa ngantuk lebih menguasai daripada rasa takut. Dia memutuskan untuk kembali tidur tapi sekarang suara ketukan yang lebih jelas terdengar yang berasal dari bawah ranjang. Saat itu sudah jam 4.30 pagi dan Mika memberanikan diri untuk memeriksa ke bawah ranjang tapi tidak menemukan apapun. Dia kembali naik ke ranjang dan berpasang-pasang tangan dirasa menahan badan juga mencekiknya. Besoknya Mika menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya dan menurut mereka hal ini biasa di mana rasa capek terakumulasi yang menyebabkan badan tidak bisa digerakkan. Jam dinding berputar secara tidak beraturan dan berhenti di jam 4.30. Jam yang sama saat terjadinya peristiwa yang menimpa Mika. Sebenarnya Mika sendiri tahu ada hal yang memicu kejadian tersebut yaitu sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu sebelum Momoklo debut yang tidak pernah diceritakan kepada teman-temannya. Jadi malam itu sewaktu Mika berjalan pulang dari latihan tari, dia merasa melihat sesuatu di dekat pohon dan memilih untuk kabur.
Sesuatu yang hitam dan berambut itu mengikutinya dan berhenti di ujung tembok. Sosok itu berbalik dan kembali ke habitatnya, tapi siapa sangka kepala itu justru ada di jalanan dan sejak itulah makhluk itu mengikutinya kemana-mana. Cerita selanjutnya terjadi dengan seorang gadis SMA bernama Aina yang tinggal di asrama. Akhir-akhir ini dia merasa temannya Chihiro agak menghindarinya entah karena apa. Temannya yang lain bernama Momoko berkata menyukai seorang pria pemain basket andalan sekolah bernama Santo. Walaupun begitu, Momoko merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya, tapi Aina menyuruhnya untuk mengutarakannya daripada menyesal. Akhirnya Momoko pun memberanikan diri, tapi apesnya Santo ternyata sama sekali tidak tertarik kepadanya. Sepulangnya Aina ke asrama, dia melihat Chihiro dan memanggilnya, tapi Chihiro cuek aja. Sewaktu Aina membalik badan, dia merasa ada yang menyentuh pipi kanannya. Di kamar mandi pun, perlengkapan mandi milik Aina berantakan yang dia pikir mungkin perbuatan Chihiro karena dialah yang terakhir keluar dari kamar mandi. Kejadian ini diceritakan kepada Haru temannya dan menurut Haru, mungkin Chihiro ada dendam terselubung dengan Aina karena sesuatu. Kabarnya jika kebencian itu sampai membawa arwahnya keluar untuk melakukan sesuatu, hal yang buruk juga akan terjadi pada dirinya sendiri. Sewaktu Aina berada di toilet sekolah pun, lagi-lagi dia merasa ada yang memegang pipinya dan terdengar suara yang berkata, "Tidak mengatakannya, aku maafkan." Tiba-tiba ada sosok gadis berseragam dengan rambut menutupi wajahnya sudah berdiri di belakang yang ternyata hanyalah ulah Abegong Tengik. Di kantin, Aina lagi-lagi merasa ada yang menyentuh wajahnya dan teh tiba-tiba tumpah. Di saat seperti ini, Aina sempat melihat Chihiro dan malamnya ada perasaan gelisah yang mengganggu tidurnya. Saat-saat seperti ini, dia mendengar suara yang berkata, bayangan Chihiro muncul yang dekat sekali dengan Aina yang ternyata hanyalah mimpi. Tapi anehnya, ada beberapa helai rambut yang tercecer di lantai yang posisinya persis di mana bayangan Chihiro muncul di mimpinya. Karena itulah, Aina berpikir jika begini terus tidaklah baik untuk keduanya dan memutuskan menemui Chihiro. Mereka ngobrol dan Chihiro mengungkapkan rasa keberatannya, di mana saat itu Aina mengenalkannya dengan teman-teman yang lain dengan menyebutnya sebagai anak sekolahan yang sama, padahal hubungan mereka cukup dekat. Aina pun meminta maaf padanya dan berpikir semua sudah selesai dilihat dari senyuman Chihiro. Setelah itu liburan musim panas pun tiba. Semua murid pulang ke kampung sedangkan Aina lebih memilih tinggal di asrama. Semua berjalan baik-baik saja, tapi di suatu malam di hari ke-10 liburan, Aina merasa ada yang menyentuhnya dan kalimat itu terdengar lagi. Bayangan Chihiro kembali hadir dan kali ini lebih menakutkan. Sosok itu menggelengkan kepala dan merangkak ke atas ranjang sambil mengatakan, "Takkan kumaafkan. Kalau saja kamu tidak mengatakan perkataan itu." Sosok itu kemudian memperlihatkan wajahnya yang ternyata adalah Momoko. Jadi semua karena omongan Aina waktu itu yang menyemangatinya untuk menyatakan cintanya kepada sang pangeran yang akhirnya ditolak. Setelah liburan selesai, Aina berencana meminta maaf kepada Momoko. Hari pertama masuk, Momoko menggunakan kursi roda yang entah apa yang sudah terjadi dengannya. Setelah itu dia pindah sekolah dan Aina tidak tahu lagi kabar tentangnya. Yang jelas, perkataan yang Aina ucapkan pada Momoko saat itu masih disesalinya sampai saat ini. Tamat. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.